Pernahkah kamu merasa waktu lenyap begitu saja saat membuka media sosial? Niatnya hanya mengecek notifikasi sebentar, tapi tahu-tahu jam sudah berganti, bahkan berjam-jam terbuang. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil kerja keras dari sistem yang sangat canggih. Kita sering menganggapnya sekadar hiburan atau alat komunikasi. Namun, di balik antarmuka yang ramah pengguna, ada mekanisme kompleks yang dirancang untuk satu tujuan utama, membuat kita terus berada di sana selama mungkin. Mengapa sulit berhenti? Karena platform ini dibangun di atas pemahaman mendalam tentang psikologi manusia. Mereka menargetkan pusat penghargaan di otak kita, memicu pelepasan dopamin setiap kali kita mendapat like, komentar, atau menemukan konten yang menarik. Notifikasi yang muncul secara acak, konten yang terasa sangat personal, semua itu adalah pemicu. Mereka menciptakan lingkaran umpan balik positif yang membuat otak kita kecanduan pada interaksi digital. Apa sebenarnya algoritma itu dalam konteks ini? Sederhananya, ia adalah serangkaian aturan matematis yang memproses data tentang perilaku kita. Setiap klik, setiap like, setiap video yang kita tonton sampai habis, semua direkam. Data ini kemudian digunakan untuk memprediksi apa yang paling mungkin membuat kita tetap terlibat. Algoritma belajar dari kita, beradaptasi, dan menjadi semakin efektif dalam menyajikan konten yang sulit ditolak. Bukan hanya kontennya, desain antarmuka itu sendiri adalah bagian dari perangkap. Fitur seperti infinite scroll menghilangkan titik henti alami. Video yang diputar otomatis membuat kita terus terpaku tanpa perlu usaha. Setiap elemen visual, setiap transisi, dirancang untuk meminimalkan gesekan dan memaksimalkan aliran. Tujuannya jelas, membuat kita lupa bahwa ada dunia di luar layar. Algoritma tidak hanya membuat kita kecanduan, tapi juga membentuk pandangan kita. Dengan terus-menerus menyajikan konten yang sesuai dengan preferensi kita, ia menciptakan gelembung filter. Kita hanya melihat apa yang algoritma pikir ingin kita lihat. Ini memperkuat keyakinan yang sudah ada, membatasi paparan pada sudut pandang yang berbeda, dan menciptakan ruang gemak di mana suara kita sendiri dipantulkan kembali. Platform berdalih bahwa personalisasi ini adalah demi kenyamanan pengguna. Mereka ingin kita menemukan konten yang relevan dan menarik. Tapi, seberapa jauh personalisasi ini berubah menjadi manipulasi? Ketika algoritma tahu persis apa yang memicu emosi kita, apa yang membuat kita marah, senang, atau cemas, kekuatan itu bisa disalahgunakan. Konten bisa disajikan bukan hanya untuk menghibur, tapi untuk memengaruhi perilaku, atau bahkan keyakinan kita. Algoritma tidak hanya memprediksi, tapi juga bisa memengaruhi. Eksperimen yang pernah dilakukan menunjukkan bahwa platform bisa mengubah suasana hati pengguna hanya dengan memanipulasi konten yang mereka lihat. Mereka bisa membuat kita merasa lebih bahagia atau lebih sedih, lebih marah atau lebih tenang, hanya dengan menyesuaikan apa yang muncul di lini masa kita. Ini adalah bentuk kontrol emosional yang halus namun kuat. Dalam skala yang lebih besar, algoritma memiliki kekuatan untuk membentuk narasi publik. Konten yang viral, topik yang trending, seringkali bukan karena pentingnya, tapi karena algoritma memutuskan untuk mempromosikannya. Ini berarti platform memiliki kekuatan editorial yang luar biasa. Meskipun mereka bersikeras hanya menjadi netral. Mereka menentukan apa yang dilihat miliaran orang, dan dengan demikian, apa yang dianggap penting. Pertanyaan krusialnya adalah, seberapa besar otonomi kita yang telah terkikis? Jika perilaku kita, emosi kita, bahkan pandangan dunia kita dipengaruhi oleh sistem yang dirancang untuk keuntungan komersial, apakah kita masih benar-benar bebas? Kita mungkin merasa membuat pilihan sendiri, tapi pilihan itu disajikan dalam kerangka yang sudah ditentukan oleh algoritma. Kita menari mengikuti irama yang tidak kita sadari. Mengatakan kita adalah korban mungkin terdengar dramatis. Namun, jika kita secara sadar ingin mengurangi waktu layar, tapi terus gagal karena desain yang adiktif, bukankah itu menunjukkan kurangnya kendali? Jika kesehatan mental kita terpengaruh oleh perbandingan sosial yang dipicu oleh konten yang disajikan algoritma, bukankah itu kerugian yang nyata? Siapa yang bertanggung jawab?
platform berargumen bahwa pengguna memiliki pilihan. Kita bisa menutup aplikasi, mematikan notifikasi. Tapi, apakah argumen ini adil ketika desainnya sengaja dibuat untuk mengeksploitasi kerentanan psikologis kita? Di sisi lain, kita sebagai pengguna juga memiliki tanggung jawab untuk memahami alat yang kita gunakan. Literasi digital bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Langkah pertama untuk mendapatkan kembali kendali adalah kesadaran. Memahami cara kerja algoritma, mengenali taktik yang digunakan untuk membuat kita tetap terikat adalah kunci. Kita perlu bertanya, mengapa konten ini muncul di lini masaku? Apa yang platform ingin aku lakukan setelah melihat ini? Siapa yang diuntungkan dari interaksiku? Ini bukan tentang meninggalkan media sosial sepenuhnya. Meskipun, bagi sebagian orang itu mungkin solusi terbaik. Ini tentang menggunakan platform dengan sadar dan sengaja. Tetapkan batasan waktu, matikan notifikasi yang tidak perlu, diversifikasi sumber informasi, dan secara aktif mencari konten yang menantang gelembung filter kita. Teknologi akan terus berkembang, dan algoritma akan menjadi semakin canggih. Pertanyaan tentang kontrol, otonomi, dan potensi manipulasi akan menjadi semakin mendesak. Kita berada di persimpangan jalan. Apakah kita akan membiarkan diri kita hanyut dalam arus algoritma yang tak terlihat? Atau kita akan mengambil kemudi dan menentukan sendiri arah perjalanan digital kita? Pilihan ada di tangan kita, tapi waktu terus berjalan.